Tim nasional U23 batal berlaga di Piala AFF U23 di Kamboja tahun ini. Itu dikarenakan banyak pemainnya yang terjangkit positif, ada juga yang cedera. Di laman resmi PSSI menyatakan bahwa ini adalah keinginan Coach Sintayong untuk membatalkan atau tidak jadi ikut kompetisi Piala AFF karena apa? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang batalnya Timnas U23 mengikuti Piala AFF U23 di Kamboja ya. Nah, sebelum teman-teman melihat ulasan sepak bola kali ini, teman-teman alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman terus update perkembangan berita bola di channel ini ya. Nah, seperti yang kita tahu, ada kabar yang mengagetkan, ada kabar yang cukup mengejutkan. Tim nasional U23 batal berlaga di Piala AFF U23 di Kamboja tahun ini. Itu dikarenakan banyak pemainnya yang terjangkit positif, ada juga yang cedera. 7 pemain positif diantaranya Ronaldo, Muhammad Ferrari, Bray Fatari, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Figo, Cahya Supriyadi. 4 pemain lainnya sedang dalam masa inkubasi, Alfreda Dewangga, Genta Alfredo, Muhammad Kanu, Marcelino Ferdian, serta 3 pemain cedera, Gunansar Mandowen, Ramai Rumakik, dan Muhammad Iqbal. Ketiganya cedera saat memperkuat klubnya di kompetisi Liga 1. Dan kabarnya juga bahwa di laman resmi PSSI menyatakan bahwa ini adalah keinginan Coach Sintayong untuk membatalkan atau tidak jadi ikut kompetisi Piala AFF karena apa? Karena para pemain ini ada 14 pemain mungkin yang tidak bisa mengikuti kompetisi itu. Artinya kondisinya tidak ideal, tidak memungkinkan. Jadi dengan ini Timnas Indonesia dinyatakan batal ya mengikuti kompetisi tersebut. Ada yang nanya, kenapa tidak diikut sertakan saja pemain yang lain? Kenapa harus bergantung pada pemain ini? Nah, saya mau bilang gini, pelatih itu kan punya hak prerogatif ya untuk memanggil pemain sesuai dengan seleranya, sesuai dengan skema permainannya, dan pelatih pasti lebih tahu ya. Nah, mungkin para pemain yang dipanggil sekarang ini adalah pemain yang terbaik dari yang ada. Terlepas dari pemain-pemain yang berlaga di Eropa tidak bisa dipanggil, ini pemain-pemain yang mayoritas berlaga di Liga 1, inilah yang terbaik mungkin. Otomatis ketika pemain-pemain ini tidak bisa berlaga, sebagian besar tidak bisa berlaga, mungkin Coach Sintayong juga mungkin akan bingung ya. Karena apa? Ini pemusatan latihan sudah dilakukan, H-4 jelang Piala AFF kan tidak mungkin memanggil pemain baru terlalu banyak. Karena apa? Untuk menyatukannya lagi kan butuh waktu gitu. Ini tim sudah terbentuk gitu loh. Jadi tidak semudah itu untuk kenapa tidak memanggil pemain lain. Ini karena ini pemain hasil pilihan Sintayong, sudah mungkin polanya sudah terbentuk dan lain-lain. Lalu yang kedua, banyak netizen yang menyalahkan Bali. Kenapa Bali ditunjuk sebagai venue penyelenggaraan Liga 1 yang notabene banyak sekali destinasi wisata yang berpotensi menciptakan kerumunan. Nah, saya mau bilang gini juga nih teman-teman. Kita tidak bisa menyalahkan Bali. Ini lihat gara-gara main di Bali, pemain-pemain klub Liga 1 banyak yang positif lah. Di Jawa juga sama. Di Jawa juga yang positif banyak. Di daerah lain yang positif banyak. Jadi kita tidak bisa terfokus dengan narasi bahwa karena di Bali kasus COVID naik, di pulau lain pun kalau misalkan COVID lagi naik ya naik gitu. Jadi sungguh tidak rasional dan tidak fair lah kalau kita menyalahkan Bali. Kemudian ini yang ketiga, banyak yang menyerang PT LIB. Kenapa Liga dipaksakan terus main? Di satu sisi saya setuju. Setujunya begini. Memang ketika ada beberapa klub yang pemainnya terjangkit COVID, banyak klub yang pemain yang terjangkit COVID, Liga mungkin seharusnya dihentikan 1-2 minggu agar proses pemulihan pemain yang COVID cepat. Jadi ketika di pekan berikutnya para pemain sudah pulih dan kompetisi berjalan sesuai dengan idealnya gitu. Jadi tidak ada tim yang dirugikan, tidak ada tim yang
banyak pemain yang terjangkit COVID dan dipaksakan untuk bermain dan merasa dirugikan. Nah, tapi ternyata teman-teman, PT LIB kan sudah punya target ingin menyelesaikan kompetisi liga ini di bulan Maret, di akhir bulan Maret. Otomatis bila ada penundaan-penundaan, itu akan tidak akan sesuai target, tidak akan selesai akhir Maret. Karena mereka beranggapan bahwa kenapa harus diselesaikan akhir Maret? Agar tidak mengganggu persiapan tim untuk musim depan. Nah, itu jadi teman-teman kenapa alasannya terus digulirkan. Tapi di sisi lain, begini. Mengenai jadwal misalnya, ini juga harus jadi pembenahan. Kita selalu terkendala dengan jadwal dari tahun ke tahun. Seringkali pelatih timnas ini mengeluh. Pelatih-pelatih klub ingin melepas pemainnya ke timnas cukup 2 saja karena tidak ingin mengganggu persiapan tim gitu kan. Kenapa? Contohnya kemarin ada juga kan yang menyalahkan klub. Kenapa sih klub-klub masih memainkan pemain yang dipanggil timnas? Ya, klub tidak salah. Klub kan sedang berkompetisi. Mereka ingin hasil terbaik. Mereka ingin menurunkan pemain-pemain terbaik. Kebetulan pemain-pemain yang dipanggil timnas mayoritas adalah punggawa atau pemain inti di timnya masing-masing. Jadi klub tidak salah, klubnya cukup realistis, mereka ingin menang. Yang jadi permasalahan adalah tadi jadwal. Jadwal kita seringkali amburadul. Ketika timnas waktunya TC, ketika timnas akan menghadapi laga uji coba atau bahkan menghadapi sebuah turnamen, ini liga terus bergulir. Ini beda dengan di luar negeri, misalkan di Inggris atau di Jerman. Ketika timnas mereka akan melakukan laga uji coba, laga kualifikasi, otomatis ya kompetisi berhenti 1-2 pekan. Karena apa? Ada 2 hal. Yang pertama, klub yang banyak pemainnya dipanggil timnas tidak dirugikan. Yang kedua, pelatih tim nasional pun leluasa memanggil pemain-pemain terbaiknya. Misalnya di satu tim, ada 5 pemain yang disukai oleh pelatih timnas. Dan pelatih timnas ingin memanggil ke-5 pemain tersebut. Jika klub hanya mengizinkan 2, artinya kan banyak pemain yang mungkin sesuai dengan kriteria pelatih timnas, tapi tidak bisa dipanggil karena klub tidak mau melepas. Nah, itu adalah imbas dari jadwal yang amburadul. Di sisi lain, klub pun tidak salah. Klub pun kan mereka berkompetisi. Mereka pengen juara, pengen menang. Jadi wajar ketika klub berstatement seperti itu. Yang jadi persoalan adalah bagaimana jadwal ini harus ditata serapih mungkin. Ini adalah tanggung jawab para stakeholder, seluruh stakeholder yang terlibat dalam sepak bola kita. Kemenpora misalkan harus turun tangan. Kemenpora, PSSI, dan PT LIB mungkin bisa berkolaborasi. Bagaimana mencari solusi ini? Gitu loh. Jangan sampai ini terus saja terulang. Timnas main uji coba atau pemusatan latihan. Klub tetap jalan, liga tetap jalan. Akhirnya apa? Ada tim yang dirugikan karena banyak pemain yang dipanggil timnas. Akhirnya kan berdampak ekosistem liganya juga tidak sehat. Ekosistem liganya juga tidak bagus gitu loh. Karena tim tidak bisa menampilkan kekuatan terbaik. Di sisi lain juga mungkin timnas hanya memanggil maksimal dalam satu tim dua pemain. Itu juga tidak maksimal. Jadi tolong ya untuk PT LIB mungkin atau PSSI memikirkan hal ini. Dan saya harap sih teman-teman tidak terus-terusan menyerang PT LIB karena mungkin mereka pun juga mempunyai target tersendiri. Dan juga jangan menyerang PSSI karena PSSI pasti mengutamakan kesehatan. Dan juga kalaupun dipaksakan untuk ikut turnamen, tentu saja pemain-pemain andalannya kan banyak yang terkena juga, jadi tidak ideal juga, tidak akan maksimal juga hasilnya. Apalah daya, apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Nah, tinggal bagaimana bubur ini menjadi bubur spesial. Bubur spesial itu adalah pembenahan, bagaimana terkait jadwal harus dibenahi, jadwalnya harus sesuai dengan bagaimana pelatnas timnas, bagaimana jadwal timnas. Dan ini bisa sebetulnya dibicarakan asal semua pihak mari duduk bersama, menurunkan egonya masing-masing demi kelancaran semuanya, demi menghasilkan timnas yang baik gitu loh, demi menghasilkan timnas juara. Karena apa? Jika hal-hal seperti ini saja tidak bisa diatasi, jangan harap timnas kita akan berprestasi. Itu loh teman-teman. Sekian dari saya dan sekian ulasan bola di episode sekarang, dan salam olahraga.